Informasi berikutnya, Saudara. Kejaksaan Agung menyita 2 mobil mewah milik tersangka kasus dugaan korupsi izin di PT Timah Harvey Muiz saat penggeledahan sepanjang Senin kemarin. Mobil ini, Saudara, disita penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus saat menggeledah kediaman tersangka di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan sepanjang Senin kemarin. Kedua kendaraan ini adalah Rolls Royce warna hitam dan Mini Cooper warna merah. Kedua mobil mewah ini diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi tata niaga Komunitas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah periode 2015 hingga 2022 yang menyeret nama Harvey Muiz. Ada 2 kendaraan yang disita oleh Kejagung dari rumah Harvey Muiz. Kejagung juga masih mengejar aset-aset lain milik Harvey di luar kediamannya yang berada di Pakubuwono, Jakarta Selatan. Selain kasus korupsi, penyidik juga membidik kasus tindak pidana pencucian uang terhadap beberapa orang tersangka. Selain penggeledahan, penyidik juga memeriksa saksi pada Senin kemarin 12 jam diperiksa sebagai saksi atas kedua tersangka Helena Lim dan Harvey Muiz. Akhirnya Robert Bono Susatya keluar dari gedung Kejaksaan Agung. Robert Bono Susatya diperiksa untuk mengetahui keterkaitan Robert dengan PT Refinet Bangka Tin. Kami memeriksa, memanggil dan memeriksa saudara LPS sebagai saksi. Nah, kita harapkan keterangan-keterangan itu akan membuat terang peristiwa pidana yang sedang terjadi dalam tindak pidana tata kelola timah di IUP wilayah PT Timah. Kejaksaan Agung juga menjelaskan, Saudara, soal kerugian Rp271 triliun dari kasus korupsi izin di PT Timah berasal dari penghitungan dampak kerusakan lingkungan. Kebutuhan biaya yang besar dari perbaikan lingkungan akibat penambangan timah ilegal serta dampak ekonomi masyarakat sekitar menjadi salah satu dasar dalam menghitung angka kerugian negara. Ini kan pertambangan ilegal yang dimiliki oleh PT Timah, lahannya itu milik negara. Dalam hal ini PT Timah yang disuruh untuk mengelola. Ya, itu pertama. Ya. Kemudian dampak dari pengelolaan tersebut ya tidak saja berdampak kepada kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak kepada ekonomi masyarakat sekitarnya. Ya. Kemudian karena lingkungan rusak, tentu kita memerlukan rehabilitasi ke depannya. Ini juga bagian daripada yang diperhitungkan dalam perhitungan perekonomian negara. Ya. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana next generation, bagaimana orang bisa hidup di lingkungan yang tadi sudah dirusak ke depannya. Ini perlu proses dan perlu waktu dan perlu biaya yang sangat mahal ini. Artinya 270 sekian triliun itu bukan dalam bentuk uang. Bukan, kan lahannya yang dikelola secara ilegal. Informasi lebih lengkap terkait perkembangan terkini dari kasus korupsi timah, kita sapa jurnalis Kompas TV, ada Fredriska Ananda dari Gedung Kejagung di Jakarta. Selamat petang, Rizka. Jadi apa saja hasil penggeledahan Kejagung di kediaman Harvey Muiz sepanjang Senin kemarin, Rizka? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Tepat seperti yang sudah diungkapkan tadi bahwa 2 mobil mewah milik Harvey Muiz ini sudah ditahan oleh Kejaksaan hasil dari penggeledahan pada Senin kemarin. Juru kamera saya akan menunjukkan kepada Anda, Ibrahim dan juga saudara, seperti inilah penampakan dari 2 mobil mewah milik Harvey Muiz. Kalau misalkan kita melakukan penelusuran ke website pajak Ibrahim, di mana 2 mobil mewah ini ternyata atas namanya ini merupakan atas nama perusahaan dari Harvey Muiz. Dan di mana kalau misalkan kita juga telusuri dari harga dari kedua mobil mewah ini, mobil Rolls Royce Ghost Extended Wheelbase ini yang mana ini berwarna hitam, ini dikisar ini harganya sekitar 18 miliar. Dan kemudian untuk Mini Cooper S Countryman F60 yang mana ini berwarna merah yang berada di sisi kiri kita ini merupakan
harganya berkisar 500 juta. Hingga saat ini dari Kejaksaan Agung masih akan terus mencari dan juga mencari tahu begitu terkait dengan aset-aset Harvey Muiz terkait dengan dana yang didapatkan dari tambang ilegal di Bangka. Nah, selain itu, selain 2 mobil mewah ini, dari Kejaksaan Agung juga menyita sejumlah barang-barang lainnya. Ini sejumlah barang berharga dan juga jam tangan mewah. Namun masih banyak dari aset Harvey Muiz ini yang masih akan ditelusuri oleh Kejaksaan terkait dengan kepemilikan dan juga asal muasal dari kepemilikan tersebut. Mari kita simak sejenak pernyataan dari Kapus Penkum dari Kejaksaan Agung, Ketut Sumadana berikut ini. Apapun itu, ya, kebetulan tadi malam setelah sehari sebelumnya kita tambah sebagai tersangka, tim penyidik ini mendatangi rumah Pakubono milik HM. Di sana kita melakukan penyitaan, ada 2 jenis mobil, yaitu Rolls Royce dan Mini Cooper. Ya. Kemudian sejumlah dokumen, surat-surat sudah kita lakukan satu penyitaan, dokumen elektronik juga kita lakukan penelitian, dan beberapa barang berharga yang masih dilakukan suatu verifikasi oleh tim penyidik. Bermula dari kasus penambangan ilegal ataupun pengolahan timah secara ilegal di Bangka ini, dari Kejaksaan Agung juga saat ini tengah menelusuri terkait dengan aliran dana dari yang sudah ditemukan oleh Kejaksaan Agung ini, di mana beberapa dari saksi ataupun tersangka ini diduga juga melakukan TPPU. Itulah yang saat ini tengah dicari tahu oleh Kejaksaan Agung. Sejauh ini sudah 174 saksi yang sudah diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Tentu ini kita masih menunggu terkait dengan kelanjutan dari dugaan korupsi dan juga TPPU yang tengah dikembangkan ataupun dicari tahu oleh Kejaksaan Agung saat ini. Ibrahim. Baik, terima kasih Ferdriska Ananda untuk laporan Anda langsung dari Gedung Kejaksaan Agung di Jakarta.